Assalamualaikum. Hari ini Ibu akan sedikit melakukan pengulangan penjelasan tentang materi kelas 7, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup itu diklasifikasikan atau digolongkan menjadi 5 kingdom atau 5 golongan, 5 kerajaan. Yang pertama ada Protista, yang kedua Monera, yang ketiga fungi, keempat plantae, yang terakhir animalia. Yang pertama yang mau Ibu jelaskan adalah protista. Apa itu protista? Ciri-cirinya, protista merupakan makhluk hidup bersel satu, uniseluler. Kemudian ciri berikutnya, protista itu parasit. Parasit adalahnya menggantungkan hidupnya dengan makhluk hidup lain. Jadi jenisnya parasit. Yang mirip hewan dinamakan protozoa, yang mirip tumbuhan dinamakan alga atau ganggang. Oke, ini protista. Mau lihat contohnya seperti amoeba atau paramecium, adanya di air comberan atau air kotor. Dan kalau di film SpongeBob itu contohnya seperti plankton. Nah, protista itu plankton. Baik, kita ke Monera. Monera ciri-cirinya sama seperti protista, dia bersel satu. Bentuknya bervariasi, ada yang kayak kubus, ada yang spiral, ada yang bentuknya bulat saja. Nah, dia prokariotik atau hidup menggantungkan diri dengan orang lain juga. Dia tidak memiliki organel membran. Jadi kalau kita nih selnya kita ditutupi membran, dia tidak. Monera ini contohnya yang seperti lagi ngetren sekarang adalah virus COVID-19 ya. Virus COVID-19 tergolong Monera. Bakteri, virus itu termasuk Monera. Yang ketiga, Ibu lanjutkan adalah fungi. Fungi itu ciri yang pertama, dia tidak memiliki klorofil. Jadi tidak ada fungi yang berwarna hijau. Fungi nama lainnya adalah jamur ya. Jadi dia tidak berklorofil. Tubuhnya berbentuk hifa atau benang-benang halus. Jadi kayak benang gitu. Benang-benang, atasnya kayak ada hitam-hitamnya, itu adalah spora. Dia suka hidupnya di tempat lembab. Bukan lembah ini ya. Lembab. Jadi lembab yang basah-basah gitu dia suka ditumbuhi jamur, sehingga kalau kita misalnya keringetan di badan kita juga bisa ditumbuhi jamur. Kemudian dia adalah tumbuhan eukariota. Nah, kemudian yang keempat selanjutnya yang Ibu jelaskan, kingdom selanjutnya adalah plantae. Plantae ini adalah tumbuhan, ya. Dia memiliki klorofil atau zat hijau daun. Autotrof ini artinya dia memasak makanan sendiri di tubuhnya. Kemudian dia bisa menyimpan cadangan makanan dan memiliki siklus hidup sama seperti animalia. Oke, yang terakhir, this is animalia. Animalia itu adalah hewan, digolongkan menjadi hewan yang bertulang belakang namanya vertebrata, dan hewan tidak bertulang belakang namanya avertebrata. Jadi ada 5 ya guys. Yang pertama protista, monera, fungi, plantae, dan animalia. Oke, Ibu jelaskan yang filum, yang kingdom animalia dulu ya. Itu dibagi menjadi avertebrata dan vertebrata. Ini filum-filumnya. Yang kecil-kecil ini namanya filum. Ya, kalau ada di klasifikasi di makhluk hidup itu ada yang dari kingdom, habis itu ke filum, kelas, ordo. Nah, dibaca lagi ini tentang filum. Vertebrata itu yang bertulang belakang dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama namanya Pisces atau Pisces ini yang bernafas menggunakan insang. Jadi ikan ya, Pisces ini ikan. Apa saja contohnya ya, yang ikan yang bernafas menggunakan insang. Lumba-lumba masuk mana? Lumba-lumba karena bernapas menggunakan paru-paru, jadi dia tidak merupakan golongan Pisces walaupun hidupnya di laut, di air.
Kemudian yang kedua adalah reptil. Reptil ini nama lainnya binatang melata. Jadi yang merayap-rayap, yang biasanya yang merayap lah, namanya reptil. Contohnya cicak, kadal, biawak, itu adalah reptil. Kemudian yang selanjutnya adalah aves. Aves ini nama lain dari burung yang punya sayap ya. Yang punya sayap masuk aves. Yang punya kantong udara masuk aves. Jadi seperti contohnya seperti ya burung, bebek, itu termasuk aves. Amfibi itu adalah binatang yang hidup di dua alam. Contohnya, ini gambar ibu seperti ini. Contohnya katak. Ya, amfibi hidup di dua alam. Terakhir mamalia. Mamalia adalah binatang yang menyusui, melahirkan. Namanya mamalia. Oh ya, balik lagi ke sini, ke aves. Ini biasanya bertelur ya. Kalau mamalia ini biasanya melahirkan, sehingga dia punya kelenjar susu. Nah, yang ini agak banyak ya anak-anak. Vertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama ibu jelaskan yang tentang cacing-cacingan loh ya. Cacing-cacingan ini ada 3. Yang pertama Annelida, nama lainnya cacing gelang. Yang kedua Nemanthelmintes, cacing pita. Cacing gelang ini contohnya cacing tanah. Yang kalau ibu bis boleh gambar, cacing tanah tuh bentuknya lonjong gitu ya, bentuknya panjang bulat lonjong gitu, lalu ada ruas-ruasnya kayak pakai gelang itu. Nah, ini adalah Annelida. Kalau cacing pita sama seperti cacing gelang, bentuknya panjang lonjong gitu, bulat lonjong, tapi dia tidak ada gelang-gelangnya, namanya cacing pita. Kalau ini contohnya cacing tanah, kalau ini contohnya cacing kremi ya. Kemudian Platyhelminthes itu cacing pipih, huruf depannya P, jadi cacing pipih. Contohnya apa? Contohnya pacet, tahu pacet gak ya? Lintah ya, contohnya lintah. Kemudian selanjutnya ada porifera. Porifera ini hewan berpori. Contohnya si SpongeBob. Nanti kamu cari di internet aja. Porifera bentuknya kayak apa? Ternyata SpongeBob itu adalah hewan ya. Porifera jenisnya. Kemudian ada moluska. Moluska ini lunak, hewan lunak. Jadi yang lunak-lunak kayak bekicot, apalagi ya? Bekicot, siput itu termasuk moluska. Contohnya gerinya si SpongeBob. Oke, kita lanjut. Echinodermata itu adalah apa ya, gimana ya ngapalnya ya, dermata, echinodermata berarti berduri ya, hewan berduri. Dermata, berduri ya. Echinodermata, hewan berduri. Contohnya siapa? Contohnya Patrick. Nah si Patrick contohnya. Sedangkan kalau arthropoda itu hewan beruas-ruas. Arthropoda, beruas-ruas. Contohnya siapa? Contohnya tuan crab. Ibu nggak bisa gambar, ibu tulis aja di sini. Tuan crab. Kepiting, serangga, udang, arthropoda semua. Nanti dibagi lagi arthropoda tuh banyak macam-macamnya. Kemudian yang terakhir ada Colenterata atau Cnidaria nama lainnya. Colenterata nih, berongga. Colenterata. Siapa contohnya? Contohnya si ubur-ubur. Nah, gitu guys. Ada 8 jadinya ya guys. Cacing gelang, Annelida, cacing pita, Nemanthelmintes, cacing pitih, Platyhelminthes, hewan berpori, porifera, hewan lunak, geri, moluska, hewan berduri, echinodermata, hewan beruas, arthropoda, dan hewan berongga, Colenterata. Oke, demikian penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.